Ketua Umum Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia meminta kepada DPP Media Online Indonesia, MOI, dapat memahami secara bijaksana terhadap kesepakatan dan kesamaan para pendiri tentang pendirian MOI. MOI didirikan atas dua hal itu, tandas Lasman saat dihubungi awak media semalam, 30 Oktober 2020. Lasman menyebut kesepakatan dan kesamaan itu meliputi MOI hanya mengurus tata kelola media yang anggotanya hanya pemimpin redaksi, PR, pemimpin perusahaan, PP, maupun pemimpin umum, PU. Sementara para wartawan MOI masuk dalam Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara, PWOIN, sesuai kesepakatan para pendiri termasuk Rudi Semiring Ketua Umum MOI saat dipilih untuk menahkodai MOI. Ketika itu gonjang-ganjing Ikatan Media Online IMO dinonfungsikan, dan berganti nama MOI. Kebetulan, kedua organisasi itu dibidani dan didirikan oleh para pengurus IPJI, kendati tidak tercantum dalam anggaran dasar maupun rumah tangga. Jadi keberadaan MOI dan PWOI Nusantara tidak bisa dipisahkan dengan Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia sebagai inisiator organisasi MOI, tegas Lasman. Karena itu, menurut Ketum IPJI Lasman yang juga wartawan senior, dan berprofesi sebagai pengacara kondang, ide haul pengurus DPP MOI mendirikan Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia, MOI, mendapat penentangan keras dari seluruh pendiri, termasuk para pengurus DPW MOI itu sendiri. Kok MOI jadi kanibal? Itu sangat tidak etis, tandas Lasman, terutama pendirian itu tidak dikomunikasikan ke pendiri. Dadakan saja sudah ada formulir anggota, KTA dan disosialisasikan lewat FB. Dia menilai care itu menyalahi kebiasaan berorganisasi, seyogianya saling memberi kabar tentang apa dan bagaimana ke depannya. Sementara arus bawah DPW MOI menyoroti pembentukan PWMOI atas inisiator Sekjen DPP MOI Yusuf Rizal menjadi mangkel, terlebih tanpa komunikasi dengan para pendiri. Itu cermin arogansi DPP MOI? Memangnya siapa mereka? Para pembesar atau tokoh pers yang dikagumi macam Rosihan Anwar, ungkap pengurus DPW turut gusar. Dari DPW Jawa Tengah, DKI dan Sulawesi Tengah sepakat pendirian PWMOI itu sah-sah saja dalam perspektif konstitusi Undang-Undang RI, cuma mereka juga harus paham komitmen para pendiri saat MOI didirikan, termasuk Rudi Semiring selaku Ketua Umum DPP MOI dan juga salah satu pengurus DPP IPJI, jadi tidak bisa dilihat hitam putih. Ada komitmen pendiri yang tidak bisa diabaikan, jelas Prayogie, Ketua MOI DKI. Yogie setuju dengan usulan dari DPW MOI Jateng, lebih elok dan elegan jika PWMOI tidak perlu dibentuk sebagai organisasi sayap MOI, kan sudah ada perkumpulan wartawannya diwadahi organisasi PWOIN yang juga sama-sama dibidani oleh IPJI, maka Sekjen Yusuf Rizal dan Ketua Harian DPP MOI harus mengundurkan diri dari organisasi MOI. Terserah mereka mau buat organisasi wartawan apapun mereknya, termasuk organisasi tetangga wartawan online, kita tidak larang, jelas Didik Metana, seniornya pengurus IPJI. Bahkan, para DPW MOI sepakat jika haul mendirikan PWMOI, atau apapun namanya terus berlanjut, mereka minta agar secepatnya digelar Munas luar biasa untuk memaksa mereka keluar dari DPP MOI. Alasannya, dalam anggaran dasar MOI sendiri melarang jabatan rangkap. Sekjen DPP MOI Yusuf Rizal mempunyai jabatan borongan, seperti MOI, PWMOI dan Partai Parsindo. Anehnya Ketum MOI Rudi Semiring seperti layaknya kerbau dicucuk hidungnya oleh Sekjen DPP MOI, tegas Binsar Siagian yang juga salah satu pengurus DPP MOI. Munaslup itu akan kita gelar secara virtual karena sekarang pandemi corona, tambahnya, menyebut Munaslup itu sekaligus membahas surat pengunduran diri Ketua Dewan Pengawas DPP MOI, Taufik Rahman SH, SSOS. Ferry Rusyono Ketua Umum DPP PWOI Nusantara, mengaku tidak terlalu kaget dengan pendirian PWMOI asal di luar DPP MOI dan tidak memakai kebesaran MOI. Itu terlihat saat mereka menggelar webinar dengan materi lebih banyak soal jurnalis.
Kan mereka itu urus perusahaan media, kok jadi urus jurnalis, jelas Ferry Rusdiono. Ternyata dugaannya tidak meleset. Mereka memproklamirkan pendirian PWMOI secara diam-diam, artinya secara langsung akan memboikot PWOI Nusantara yang para jurnalisnya banyak yang tergabung di MOI ini. Tidak dapat saya biarkan, tegas Ferry secara pribadi lewat account WhatsApp PP. Saya sudah minta kepada Sekretaris DPP MOI Yusuf Rijal dan Rudi Semiring Ketua Umum DPP MOI untuk menghentikan ide tersebut. Selain tidak etis, juga melukai pendiri, jelas Ferry. Kepada keduanya tidak digubris teguran saya, maka saya akan terus upayakan mereka agar menyadari kekeliruannya dan kembali fokus besarkan media online Indonesia berbasis perusahaan khusus wartawan PWOI Nusantara. Bagi perusahaan medianya yang belum berlegalitas sah akan diarahkan ke MOI. Apabila tidak digubris juga oleh Ketum MOI Rudi Semiring dan Yusuf Rijal Sekjen DPP MOI, maka para pendiri akan mengambil langkah hukum, tegas Ferry Rusdiono, Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara. Dulu baru buka. Ya, baru pegang kertasnya. Baru pindahin kertas satu. Nah, lembar kedua. Sekarang video kan. Nanti yang pegang videonya. Aku yang dampingin di sini. Nih, langsung aja. Lalu Kedua. dari mana? Gimana nih? Mana nih? Bukan. Saya bapak. Saya bapak. Apa? Wah, sebentar, jangan itu. Ya, inilah udah tanda tangan. Iya. Ini. Kedua. Ini dua. Yang satunya. Ya, 4 Ya, saya merencana mau